Kitab Markus. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, Kata orang, "Siapakah aku ini?" jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka. "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, Engkau adalah Mesias.
Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 8 yang disadur dari santapan harian. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-13. Kali ini ada 4.000 orang yang mengikuti Yesus, dan karena mereka tidak punya makanan, Yesus berbelas kasihan, dan belas kasihan itulah yang melakukan mujizat lagi. Mereka yang telah setia mencari makanan rohani dari Yesus, kini diberikan makanan jasmani. Ucapan syukur dinaikkan kepada Allah sebelum roti dan ikan itu dibagikan, sebuah tanda bahwa Allah lah yang beranugerah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang-orang Farisi muncul lagi. Mereka meminta tanda, baru mau percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak melakukannya. Ayat 14-21. Ketika para murid sadar bahwa mereka hanya membawa sebuah roti dalam perjalanan mereka di atas perahu, Yesus mewaspadai mereka supaya berjaga-jaga dan mengawasi diri dari ragih atau pengaruh cara berpikir dan beriman dari orang Farisi dan Herodes. Orang Farisi degil dan sempit cara pemikirannya, masih saja meminta tanda, padahal tanda ada di depan mata mereka. Herodes suka dengan kesenangan yang berlebihan dan hawa nafsu. Orang yang suka kesenangan dan hawa nafsu biasanya tidak pernah merasa cukup atas apa yang ada padanya. Kesenangan itu memperbudak dirinya. Yesus meyakinkan muridnya supaya percaya pada pemeliharaan Allah. Yesus mengingatkan kembali atas peristiwa memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul, dan 7 roti untuk 4.000 orang dan sisa 7 bakul. Persoalan makan dan minum semuanya bisa diatasi bersama dengan Yesus. Hati-hati dengan pikiran picik, sempit, dan ketamakan untuk berpoya-poya.
Jagalah iman kita dan percayalah pada kasih-Nya dan pemeliharaannya. Ayat 22 sampai 26. Yesus melakukan mujizat secara bertahap kepada orang buta yang di Betsaida. Kesembuhan bertahap ini menolong pertumbuhan iman orang buta itu. Bukan hanya fisiknya yang disembuhkan, tetapi juga kerohaniannya dicelipkan. Kuasa Tuhan dicurahkan apabila ada iman dalam diri orang tersebut. Terkadang Tuhan lamban menjawab berbagai permohonan doa kita karena Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Di dalam ayat 27 sampai 38, Yesus memaparkan syarat-syarat mengikutinya dengan cara menyangkal diri, memikul salib, dan rela kehilangan nyawanya. Yesus menuntut pengakuan akan dirinya di tengah-tengah orang berdosa ini. Tuhan menginginkan kita berani mengakuinya dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pengakuan di mulut saja tidak cukup. Tuhan menginginkan kita untuk memahami pikiran, rencana, dan syarat-syarat mengikutinya. Meski berat, ini semua menunjukkan pengakuan yang benar akan Tuhan, sehingga dapat menjadi kesaksian bagi orang lain lewat kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.